Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oka Prisma Khairani. Saya dari Ekonomi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan terkait materi yang sedang saya pelajari dengan dosen pembimbing yaitu Pak Ma'ruf pada mata kuliah Aplikasi Ekonomi Publik yang akan saya jelaskan terkait tahap penyusunan APBN dan juga APBD. Sebelumnya, saya akan memberitahu bahwa ada dua jenis anggaran belanja tahunan yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara di Indonesia, yaitu yang pertama APBN dan juga APBD. Kedua anggaran ini disusun untuk dijadikan pedoman penerimaan serta pengeluaran negara dan daerah dalam berbagai kegiatan ekonomi dan juga pembangunan. Sesuai dengan namanya, yang pertama APBN merupakan pedoman anggaran pada tingkat negara, sementara untuk APBD merupakan pedoman anggaran di tingkat daerah. Rancangan APBN diajukan pemerintah pusat untuk dibahas dan juga disetujui oleh DPR sebelum disahkan. Adapun rancangan APBD itu diajukan oleh pemerintah daerah untuk dibahas dan kemudian disetujui oleh DPRD. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait penyusunan APBN terlebih dahulu. APBN atau bisa kita sebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didefinisikan sebagai suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan dalam pemerintahan negara yang memuat anggaran pendapatan dan juga belanja negara, dan ini semua telah disetujui oleh DPR untuk masa waktu 1 tahun, kurun waktu 1 tahun. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang 1945. Untuk periode APBN ini pada masa Orde Baru dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Sedangkan di era pemerintahan saat ini, periode APBN berawal dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember di akhir tahun. Sesuai pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945, apabila DPR RI menolak APBN yang diajukan pemerintah, maka untuk menjalankan fungsinya, pemerintah bisa melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun sebelumnya. Langsung saja saya akan menjelaskan mekanisme penyusunan APBN dan juga tahapannya. Mengutip dari penjelasan di dalam Kemenkeu dan juga e-book ekonomi yang diterbitkan pada Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, penyusunan APBN ini melalui sejumlah tahap sebagai berikut. Yang pertama, di tahap yang pertama ini yaitu tahap perencanaan dan juga penetapan RAPBN. Di tahap ini, pemerintah mempersiapkan rancangan APBN meliputi perkiraan penerimaan dan juga pengeluaran, kemudian skala prioritas dan juga penyusunan budget exercise. Perencanaan dan penyusunan RAPBN ini dilakukan pada setiap periode Januari sampai Juli di tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Perencanaan dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Kemudian rancangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa asumsi dasar seperti pertumbuhan ekonomi, nilai suku bunga, kemudian harga minyak dan gas di Indonesia, hingga perkiraan inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Jika segala aspek tersebut telah ditentukan, maka proses ini berlanjut ke tahap finalisasi RAPBN. Pemerintah kemudian akan menyerahkan dokumen RAPBN dan juga nota keuangan kepada DPR. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN yang telah ditetapkan kemudian diajukan untuk melalui proses pembahasan oleh Menteri Keuangan atau Menkeu, Panitia Anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dari DPD. Hasil dari pembahasan RAPBN akan menjadi UU APBN yang memuat satuan anggaran. Satuan anggaran merupakan dokumen yang berisi pedoman alokasi dana seperti departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan berbagai macam proyek.
Pembahasan dan penetapan APBN ini idealnya berlangsung selama bulan Agustus sampai Oktober pada tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Jangka waktu penetapan APBN ini tidak boleh lebih dari 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Tahap yang ketiga yaitu ada tahap pengawasan pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN selama Januari sampai Desember di tahun anggaran berjalan. Dalam anggaran belanja negara harus berdasarkan pada prinsip hemat dan efisien, efektif, terarah, dan juga terkendali sesuai rencana, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Pelaksanaan APBN akan diawasi pengawas fungsional dari eksternal maupun internal pemerintah. Jadi untuk penyusunan APBN ini nggak sembarang untuk langsung diajukan, tapi harus meliputi DPR, terus juga Kemenkeu dan lain-lain. Tahap yang terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelum tahun anggaran APBN berakhir, Kementerian Keuangan diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan harus disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan usai tahun anggaran berakhir. Presiden harus menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang isinya berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Laporan keuangan itu meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan milik negara dan juga badan lainnya. Selanjutnya, kita akan beralih kepada APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Mekanisme penyusunan APBD dan tahapannya. Mekanisme penyusunan APBD ini setidaknya melalui 3 tahap yang melibatkan perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan. Tahap yang pertama yaitu perancangan dan pengajuan. APBD dirancang dan diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Tahap ini akan berlangsung pada minggu pertama pada bulan Oktober di tahun sebelum penetapan anggaran. Yang kedua itu ada tahap pembahasan dan persetujuan. Rancangan APBD atau RAPBD akan dibahas oleh pemerintah daerah dengan usulan dari DPRD. Selain itu, DPRD juga akan memutuskan untuk setuju atau tidak mengenai RAPBD tersebut. Keputusan harus diambil selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang dibahas dilaksanakan. Jika rancangan disetujui oleh DPRD, RAPBD ini akan ditetapkan sebagai APBD melalui peraturan daerah atau Perda. Namun, apabila RAPBD ini tidak disetujui, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran tidak lebih besar daripada anggaran APBD di tahun sebelumnya. Tahap yang ketiga, yaitu tahap setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Ketentuan lebih detail soal pelaksanaan lebih lanjut akan dituangkan melalui keputusan gubernur atau wali kota atau juga bisa dengan bupati. Tahap terakhir dalam penyusunan APBD itu adalah tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Jadi, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini harus disampaikan oleh kepala daerah atau DPRD. Kemudian penyampaian laporan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Kepala daerah di sini wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berupa laporan keuangan kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mau minta maaf apabila terjadi dan saya melakukan kesalahan dalam penyampaian materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga semua ini bermanfaat untuk semua pendengar. Terima kasih banyak atas waktunya karena telah mendengarkan penjelasan materi saya. Saya akhiri, saya Kopisma Khairani dari Ekonomi 2019, NIM 2019-0430-170. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.